Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara masalah sunnah-sunnah di dalam salat. Wa suratun wal jahru ausirun uthir wa inda ajnabiyinil unsa tusir. Disunahkan untuk membaca surat dan juga disunahkan untuk mengeraskan bacaannya di waktu jahar dan disunahkan untuk melirihkan suaranya di waktu lirih. Apabila dia menjadi imam atau salat sendirian, maka disunnahkan untuk membaca surat. Memang dia adalah orang yang disunnahkan. Berbeda dengan orang yang menjadi makmum. Apabila makmum tersebut mendengar bacaan imam, maka disunnahkan untuk mendengarkan bacaan imam tersebut. Fa idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika dia mendengar bacaan imam, maka dia mendengar bacaan imam tersebut dengan seksama. Apabila si makmum tidak mendengar bacaan imam karena suaranya lirih, masalah di waktu zuhur, waktu asar, atau di waktu-waktu yang disunahkan untuk mengeraskan suara, namun si imam ini dengan suara lirih sehingga terlalu banyak jamaahnya, imamum yang di belakang tidak mendengar bacaan daripada imam tersebut dalam surat yang dibacanya, maka makmum yang seperti ini disunnahkan untuk membaca surat. Ya, begitu. Kemudian untuk mengeraskan suara, mengeraskan suara itu disunnahkan dan ada surat-surat tertentu, yang memang dianjurkan ya di dalam sholat tertentu. Sehingga Rasulullah SAW tidak meninggalkan surat tersebut, ya. Seperti subuh hari Jumat, ya. Subuh hari Jumat itu Rasulullah SAW membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, dan Hal Ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Begitu. Kalau memang waktunya sempit, maka membaca Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka haditsul ghasyiyah. Maghrib hari Jumat, maghrib malam Jumat itu membacanya ya qul ya ama qulhu. Sunahnya seperti itu. Di saat isya'nya ya al-jum'ah ama al-munafiqun. Kalau dia hafal, enggak hafal, maka Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka haditsul ghasyiyah. Seperti itu. Kemudian si imam tidak diperbolehkan untuk memperpanjang bacaannya melebihi sunnah, kecuali apabila makmum-makmumnya ridha dengan keadaan mereka. Jadi makmum memberikan keridhaan kepada imam untuk membaca surat yang panjang. Jangan sampai seperti Sayyidina Mu'adz. Ketika Sayyidina Mu'adz menjadi imam, maka membaca surat yang panjang Al-Baqarah dengan sempurna, sehingga mereka mengadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW menegur Sayyidina Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW. Apabila engkau dalam salat, ya, kalau engkau menjadi imam, fal yukhaffif, maka hendaknya engkau peringan daripada salat tersebut, dipercepat, jangan terlalu panjang banget. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia salat sendirian, maka salatlah sesukamu, karena tidak ada orang mengganggu. Tidak ada orang mengganggu dan tidak ada orang yang terganggu dengan salat tersebut. Ente mau dari isya sampai subuh dalam rakaat, silakan, monggo, tidak menjadi masalah. Kemudian disunahkan pembacaan tersebut dengan bacaan yang keras di waktunya. Dan bacaan lirih di waktunya, pembacaan lirih ketika salat zuhur, asar, ya, dan 2 rakaat
terakhir daripada salat Isya atau 1 rakaat terakhir daripada salat maghrib itu disunahkan untuk lirih. Adapun yang disunahkan untuk mengeraskan suara di 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama daripada salat Isya dan salat subuh 2 rakaatnya itu disunahkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga di salat Jumat, salat Jumat itu disunahkan untuk mengeraskan suara. Salat Jumat. Salatul Idain, saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk mengeraskan suara. Khusuful Qamar, gerhana matahari, gerhana rembulan, gerhana matahari. Kalau gerhana rembulan disunahkan untuk mengeraskan. Tapi kalau gerhana matahari disunahkan untuk melirihkan suara. Istisqa, salat istisqa sama seperti salat Id dipengeraskan suara. Tarawih, witir di bulan Ramadan maka disunahkan untuk mengeraskan suara. Ya, begitu. Adapun makmum disunahkan untuk melirihkan suara. Enggak boleh makmum mengeraskan suara di atas suara imam. Dan juga bagi seorang perempuan, wa indal ajnabinil unsa tusir, apabila seorang perempuan menjalankan sholat di hadapan orang yang bukan mahramnya dia, maka dianjurkan untuk mengelirihkan suaranya karena ditakutkan ada fitnah. Kalau seandainya dia mengeraskan suara, nggak batal sholatnya, nggak batal. Kemudian wakabiran lisayil intiqali lakin ma'a sami'il i'tidali, ma'a tasmi'il i'tidali. Wakabiran lisayil intiqali, kemudian termasuk daripada sunnah di dalam salat adalah wakabiran takbir lisayil intiqali, untuk perpindahan rukun. Namanya takbir intiqalat. Takbir untuk perpindahan rukun dari berdiri ke ruku'. Ya, dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud, sujud ke berdiri disunahkan untuk takbir. Illa lakin matas mi'il i'tidali, tapi ketika i'tidal ya bukan takbir melainkan sami'allahu liman hamidah. Tapi kalau seandainya dia ketika dari ruku nih, dari ruku ke i'tidal dia membaca takbir Allahu Akbar, nggak batal salatnya karena takbir termasuk daripada zikir, ya, sehingga tidak membatalkan bacaan orang tersebut. Lakinnal afdal, apabila dia daripada ruku' kemudian dia i'tidal, maka disunahkan membaca tasmi', lakin ma'at tasmi'i li'tidali sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mila samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ditambah lagi ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun ma la mani'a limma a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minal jaddu. Diperbolehkan ditambahi apabila si makmum ridha dengan bacaan imam tersebut, atau dia salat sendiri maka diperbolehkan ditambahkannya. Kenapa disunahkan tasmi' lil ma'mum? Littiba'. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Faham? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah ini bukan Rasulullah yang memulainya. Ketika sholat, ada salah satu sahabat di belakang Rasulullah ketika berdiri untuk i'tidal, maka ada salah satu sahabat yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, adakah sahabat tadi siapa yang mengatakan sami'allahu liman hamidah? Ya. Apa yang kau baca katanya? Jadi Rasulullah tanya, apa yang kau baca? Ya Rasulullah, saya tadi mengatakan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mila samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du.
maka Rasul mengatakan, saya melihat ya sekian puluh malaikat ya adu cepat untuk menulis kebaikan yang kau lakukan tersebut. Sehingga dari situ ya Rasulullah SAW mengikrarkan, mentakrirkan, disunahkannya ya ketika bangun daripada ruku', maju daripada i'tidal untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Wa rajulur raki'u jafa mirfaqah kama yusawi dhahrahu wa unuqah. Termasuk daripada sunnah di dalam sholat bagi orang laki-laki khusus adalah ketika ruku' jafa mirfaqah, merenggangkan daripada badan dan pahanya ya. Jangan terlalu mepet gitu. Jafa ay rafa'a nadban mirfaqahu wa batnahu an fakhidih. Ya, ketika ruku' jangan sampai begini. Tapi begini nih, 90 derajat. Ini badannya dia. Ini fakhidih, pahanya dia. Bukan begini, bukan. Tapi jafa mirfaqah. Tidak mendekatkan perutnya atau badannya ke pahanya ya. Jadi tegak gitu ya. Bukan begini, bukan. Kama yusawi dhahrahu wa unuqah, sebagaimana menyamakan dhahrahu wa unuqah, menyamakan punggung dan lehernya disamakan. Jadi seperti safhah, seperti satu lapisan, satu papan yang sejajar. Kalau seandainya ada orang sholat ketika ruku, kemudian diletakkan kayu di situ, dia akan bisa lurus, ya, begitu. Ada sunnahnya di dalam ruku', jafa mirfaqah. Berbeda dengan seorang perempuan. Kalau seorang perempuan disunnahkan untuk lebih mendekatkan dhammu ba'dhiha ila ba'dhin ya, wa ilsaqu batnaihima bi fakhdhaihima ya. Lebih lebih mendekatkan kepada fakhidih ya, pahanya. Kenapa demikian? Lanu astar lahuma wa ahwat, karena seorang perempuan atau orang yang khunsa dilakukan seperti itu lebih menunjukkan kepada penutupan mereka dan lebih berhati-hatian mereka. Ya, jadi kalau laki-laki tangannya tegap, kalau perempuan ya untuk digabungkan. Ya, jadi menyempitkan lah geraknya dia. Ya, begitu. Supaya terjaga dan lebih tertutup daripada apa yang perlu ditutup daripada seorang perempuan tersebut. Wal wad'u lil yadaini ba'da rukbati mansyuratan madmumatan lil ka'bati. Kemudian ketika ruku' disunnahkan wal wad'u lil yadaini. Nah, ini ketika apa nih? Ketika sujud. Nah, permasalahan sujud. Ketika sujud disunahkan seseorang wal wad'u lil yadaini ba'da rukbati. Sunnahnya itu meletakkan lutut dulu baru kedua telapak tangannya. Jadi ketika turun dari berdiri dari i'tidal kemudian mau ruku', maka yang mengenai tanah atau mengenai ubin tempat sujudnya adalah lutut terlebih dahulu baru kedua tangannya. Wal wad'u lil yadain ba'da rukbah. Ya, sunahnya seperti itu. Mansyuratan seperti ini. Mansyurah. Madmumatan bukan begini. Ya, maksudnya begini. Mansyurah itu begini, ya. Mansyurah, madmumah begini. Ya. Bukan. Jadi kalau mansyurah itu kebalikan daripada menggegam. Itu memang syurah. Ya. Madmumah kebalikan
Basat. Jadi bukan begini kalau sujud. Bukan begini. Tapi begini. Ya, faham ketika sujud? Ya, dari i'tidal, kemudian ketika sujud lututnya terlebih dahulu nempel ke ubin tempat sujud, kemudian baru kedua tangannya diletakkan. Lalu letakkannya menghadap kiblat. Ya, bukan begini, bukan begini, ya, tapi begini. Bukan begini juga, tapi begini. Ya, jadi begini nih. Nah, menghadap kiblat nih, kiblatnya sana, menghadap kiblat seperti ini. Bukan begini. Ini namanya mabsutoh namanya. Bukan begini, bukan madmumah, bukan begini. Ya, paham nih? Bukan begini, bukan begini, tapi begini. Mansyuratan madmumatan lil ka'bati, menghadap ke Ka'bah. Wa raf'u badni sajidin an fakhidayhi, ketika ruku, ketika sujud, badan perutnya jangan nempel ke paha, tapi agak ditinggikan. Begitu. Wa raf'u badni sajidin an fakhidayhi. Ini kalau laki-laki, sajid orang yang laki-laki. Apabila seorang perempuan maka lebih gabungkan begitu. Kemudian mufarrikan kasyibri baina qadamai. Nah, ketika sujud kakinya jangan nempel. Ketika sujud kakinya jangan nempel, tapi mufarrikan kasyibri, seperti satu jengkal. Ini kaki, sini kaki. Bukan begini kakinya. Ya, kakinya bukan begini. Ini namanya nempel namanya. Kakinya, kita berbicara kaki seseorang ketika ruku', ketika sujud bagaimana? Jangan nempelin satu sama lain, nempel enggak, itu tidak sunnah. Sunnahnya itu mufarriqan kasyibri, satu jengkal segini. Paham? Kasyibri baina qadamai, antara dua telapak kakinya. Paham ini? Paham kan? Kemudian selanjutnya setelah sunnah itu wajal satar rahati khafifanha fi kulli rak'atin takumu anha. Kemudian disunahkan itu jalsatur rahah. Ya, jalsatul istirahah. Ya, jalsatul istirahah itu pada rakaat pertama menuju kedua, rakaat ketiga menuju keempat. Faham? Fi kulli rak'atin takumu anha. Lihatin sini saudara. Jadi disunahkan untuk jalsatul istirahah. Jadi setelah sujud, jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu bentar. Duduk bentar baru berdiri. Namanya jalsatul istirahah. Faham? Kapan ini jalsatul istirahah disunahkan? Jalsatul istirahah disunahkan di rakaat pertama menuju ke rakaat kedua. Setiap sholat seperti itu. Rakaat ketiga, ya, rakaat berapa? Rakaat ketiga menuju keempat. Karena rakaat kedua tasyahudul awal, ya kan? Atau tasyahudul akhir bagi saat subuh. Nah, yang disunahkan itu di rakaat yang memang ada berdiri, tidak terlebih dahulu tasyahudul awal terlebih dahulu. Paham nggak? Jadi rakaat berapa? 1 menuju kedua, 3 menuju keempat. Itu namanya, itu disunahkan untuk jalsatul istirahah khafifanha. Ya, jalsatul raha khafifanha, jangan terlalu panjang dalam duduk tersebut. Ya. Nah, sekedar apa? Bi antakuna bi qadril julus baina sajdatain. Ya, duduknya tidak lebih daripada julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Makruh kalau seandainya menambahkan lebih panjang lagi.
Faham ini? Jadi wajal satarahati khafifanha fi kulli rak'atin taqumu anha, menjalankan jalsatul istirahah dan khafifanha, dan di takhfif, diringankan dalam setiap rakaat yang memang dia berdiri, yaitu rakaat pertama menuju rakaat kedua, rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Wasabbihir raka'ata aw intasjudi, dan bertasbih ketika ruku' dan ketika sujud. Ketika ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tasbihat di dalam salat tidak wajib. Namun disunnahkan membaca tasbih. Ketika ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Fasabbih bihamdi rabbikal azim. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la dalam sujud. Ya. Maka ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, dalam ayat ini surat apa ini? Fasabbih bismi rabbikal azim, suratul Waqiah. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih ini di dalam rukuk kalian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian turun ayat lagi, sabbih isma rabbikal a'la. Maka Rasulullah mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih ini di dalam sujud kalian. Tasbih, ya, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Sunnahnya 3 kali. Ya. Ditambah boleh enggak? Boleh sampai 5, 7, 9, 11, boleh-boleh aja. Bahkan kalau seandainya mau menambahkan di dalam salat sunnahnya sebanyak-banyaknya, monggo silakan, enggak menjadi masalah. Tasbih karena memang ruku' dan sujud adalah termasuk daripada rukun tawil, rukun yang panjang, dan boleh memanjangkan daripada rukun tersebut. Sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau menjadi imam jangan terlalu panjang. Ya. Kalau salat sendiri, salat sunnah, monggo silahkan, nggak menjadi masalah. Kemudian ditambahkan juga Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kalau dalam sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wada'alal fakhdaini fit tasyahudi. Kemudian disunahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan fit tasyahudi, dalam tasyahud. Nah, ketika tasyahud, lihatin sini saudara. Ketika tasyahudul awal atau tasyahudul akhir, maka disunahkan untuk meletakkan telapak tangan mana nih? Di kakinya, di kakinya seperti ini. Lihatin sini, ujung jari disamakan dengan lutut, nggak lebih, nggak kurang. Sunnahnya menyamakan ini ujung jari dengan lutut sama, nggak lebih, nggak kurang. Faham? Wadha 'alal fakhdaini fit tasyahudi yadaika, tanganmu letakkanlah di paha, ya, pas-pasan dengan lutut, ya, dalam tasyahud, baik tasyahudul awal atau tasyahudul akhir. Wadhmum nashiran yusraka, wadhmum nashiran yusraka. Wadhmum maksudnya begini, bukan begini, enggak. Nashiran begini, bukan begini. Yang kiri, kita berbicara yang kiri. Yang kiri seperti ini. Oke, paham? Bukan begini. Ini tidak sunnah. Sunnahnya adalah
wadhmum nashiran yusraka, wagbid siwa sababatin yumnaka. Kemudian yang tangan kanannya ikbid, tapi siwa sababatin. Nah, jadi ketika tasyahudul awal, tasyahudul akhir begini nih. Tangan dia begini. Dari awal, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Ada di situ. Wadmum nashiran yusraka waqbid siwa sababatin yumnaka. Ikbid. Namanya ikbid. Siwa sababatin selain sababah. Siwa sababatin yumnaka tangan kanan, ya, wa inda illallahu fal muhallilah irfa yadaikal irfa li tauhidil ladzi shalaitalah. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Paham? Bagaimana ngangkatnya? Begini, ya. Nih boleh begini. Gini nih. Faham? Boleh begini. Boleh begini. Boleh di sini. Sunnahnya seperti ini. Sunnah. Ini seperti apa namanya? Salasah wa khamsin. Salasah wa khamsin. 53. Dalam hitungan Arab, ya, setiap sendi ini dihitung 10. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 50 berarti. Kalau tidak digunakan, hanya dihitung 1. 1, 2, 3. Berarti 3 tambah 50 berapa? 53. Jadi ini sunnahnya seperti itu. Ini seperti ini. Sunnah. Atau di bawahnya begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan digerak-gerakan. Ya. Kalau seandainya digerak-gerakan because tala'ub, bermain-main, maka batal salatnya. Kalau tala'ub. Kalau seandainya telah because tala'ub, maka makruh. Sunnahnya bagaimana? Nah. Wa inda illallahu fal muhallila irfa' li tauhidil ladzi shallaitalah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan mata tertuju kepada jari tersebut. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Paham? Bukan digerak-gerakan lagi. Enggak ada digerak-gerakan lagi. Makruh apabila tidak berniat bermain. Tapi kalau dia niat bermain, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya karena niat tala'ub, bermain-main di dalam sholatnya. Faham? Itu termasuk daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang selanjutnya adalah wathani min taslimatil tifatihi. Ya, kemudian termasuk daripada sunnahnya adalah taslimah. Ketika salam disunahkan untuk menoleh, ya, menoleh. Jadi menoleh hukumnya sunnah, dan salam yang kedua hukumnya sunnah plus ditambah menoleh juga. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, ini hukumnya wajib, rukun sholat salam itu. Kalau dia belum salam langsung jalan begitu aja, ya batal salatnya. Ya, salam dulu, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika salam yang pertama disunahkan untuk menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Sekira nih pipi bisa terlihat oleh orang yang di belakangnya, sekira seperti itu. Ya. Kemudian salam yang kedua hukumnya sunnah. Salam yang kedua hukumnya sunnah dan disunahkan untuk menghadap ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau seandainya ternyata dia salam yang pertama
lupa salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kemudian yang kedua disunahkan ke kanan apa ke kiri? Paham maksudnya? Apabila salam yang pertama kan sunnahnya ke kanan kan, ternyata di ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, baru yang pertama. Kan salam yang kedua, apakah dia ke kanan atau ke kiri? Kalau seandainya dia lupa yang pertama di ke kiri, maka yang kedua tetap ke kiri juga, karena yang kedua tempatnya adalah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Bukan ke kanan, bukan. Paham kan? Wa tsani min taslimatil tifatihi. Wa niyatul khuruji min salatihi, dan disunahkan untuk al-khuruj min shalah. Niyatul khuruj min shalah, di dalam hati niyatul khuruj min shalah. Kapan itu? Niyatul khuruj min shalah ketika salam, bukan sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti batal salatnya, karena khuruj min shalah berarti keluar daripada salatnya dia, batal salatnya. Tapi kalau dari kapan ini niyatul khuruj min salatihi? Nawaitul khuruj min salatihi itu ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, niat khuruj min salat, niat keluar daripada salatnya dia. Faham? Sebagaimana ketika ditakbir Allahu Akbar, niat masuk dalam salat, ketika dia assalamualaikum warahmatullahi, disunahkan untuk niatul khuruj, niat keluar daripada salatnya dia. Yanwil imamu hadirihi bisalam wa hum nawaw radan ala hadzal imam. Yanwil imamu, niatnya imam berniat hadirihi bisalam, kepada orang yang menjadi makmumnya dia dengan salam. Jadi kalau seandainya dia salam, lihat di sini saudara, assalamualaikum warahmatullahi, si imam berniat untuk memberikan salam kepada orang yang di samping di belah kanannya dia. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, dia juga niat untuk memberikan salam kepada makmum yang di belakang, yang di arah kirinya. Terus bagaimana makmum? Wahum nawaradun ala hadzal imam. Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama niat menjawab salamnya imam. Paham? Jadi niat menjawab salamnya imam. Wahum nawaradun ala hadzal imam. Mereka berniat untuk menjawab salam daripada imamnya. Kalau yang di lainnya di bawahnya, di belakangnya gimana? Jauh daripada imam. Ya niat menjawab salam daripada makmum yang di depannya atau di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham ini ya? Kira-kira faham? Kemudian akan dijelaskan tentang masalah syurutus shalah, insyaallah dalam pertemuan akan datang. Insyaallah akan dibahas tentang syurutus shalah, syarat sahnya salat, ya, sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan salat tersebut adalah salat yang sudah dijalankan sehingga menggugurkan kewajibannya dia. Kalau seandainya syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa menggugurkan kewajiban orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.